Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dikasih kesempatan untuk mengikuti pelajaran daring yang ketiga ya, dengan pembahasan kita pemeliharaan mesin sepeda motor. Nah, semoga kita semua diberi kesehatan sehingga untuk mengikuti pelajaran jadi semangat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja untuk menuju slide selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, di sini kita akan membahas pemeriksaan sistem pengapian. Kalau minggu lalu kita masih bahas tentang servis ya, tentang servis, bahan bakar, pengapian, terus darah dan lain-lain. Di sini kita akan membahas pemeriksaan sistem pengapian. Nah, di sini ada busi, itu ada CDI, ada magnet, ada spool. Oke, kita lanjut slide selanjutnya, kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada coil. Fungsi coil menggandakan tegangan rendah dari aki atau spool menjadi ribuan kilovolt. Dalamnya berisi kumparan primer dan sekunder. Ya, ini bila koil bermasalah, jarang apinya langsung hilang. Kebanyakan busi masih memeletikkan api, tapi lompatannya kecil dan berwarna merah. Yang bagus berwarna putih kebiru-biruan. Tidak heran jika motor susah hidup, sebab apinya tidak stabil. Nah, jadi ketika kamu mengecek busi, ya sering busimu itu kalau dia busi lama, kamu cek apinya kemerah-merahan, bukan? Apinya kemerah-merahan, begitu bunga apinya kecil. Ketika kamu ganti busi baru juga sama, apinya tetap merah juga. Nah, jadi pemeriksaan selanjutnya apa yang harus kamu periksa? Ya ini coil. Jadi sampai sini saya rasa paham ya. Jadi kamu nggak menyalahkan toko spare part. Kamu bilang itu businya rusak, enggak. Itu berada di coil kerusakannya. Silakan kamu cek. Nah, sini ada slide kedua, ada CDI. Kita membahas tentang CDI. Nah, di sini ada berbunyi, ada dua ciri khas bila kapasitor discharger ignition atau CDI wajib ganti. Nah, yang pertama, percikan api pada busi hilang sama sekali dan merebet di putaran tinggi atau berebet ya. Hilang. Yang kedua, mesin motor nggak bisa nyala. Ada perangkat elektronik dalam CDI yang mati atau putus. Bisa kapasitor atau pulser. Nah, bila diukur dengan multitester, tegangan kabel yang menuju coil hilang sama sekali. Nah, yang ketiga, berbeda bila putaran mesin tersendat di putaran atas. Namun, tuner mesin. Coil masih mengeluarkan tegangan tinggi tetapi tak sanggup melayani frekuensi tinggi. Jadi lompatan apinya terputus-putus. Begitu puteringnya, gas diturunkan, mesin normal kembali. Nah, di sini ada pembahasan tentang spool pengapian. Spool pengapian tersendiri, spool alias kumparan pengapian yang menyediakan sumber tegangan bolak-balik atau AC. Nah, komponen ini khusus untuk pengapian CDI atau AC. Fungsinya sama seperti aki, cuman bedanya tegangannya searah DC. Spool putus atau terbakar tidak bisa mempunyai produksi strum. Makanya, bila komponen ini bermasalah, mesin mati total, pertanda spool terbakar, secara fisik nampak gosong. Nanti kita lihat ya, mana spool, mana coil. Nah, di sini ada berbeda-beda CDI DC yang sumber tegangannya aki. Bila aki rusak mesin, masih bisa dihidupkan, asal sistem pengisian masih berjalan. Ya, sebab soali mesin diganti oleh kiprok. Nah, perlu diwaspadai, bila aki tidak segera diganti, sangatlah berbahaya terhadap CDI. Soalnya output kiprok tidak murni arus searah bila dideteksi dengan oscilloscope. Terlihat adanya gelombang tegangan AC. Nah, di sini ada pembahasan tentang AC dan DC. Ya. Kamu harus tahu apa itu arus AC dan arus DC. Saya sedikit membuka ya. Arus AC itu adalah arus searah.
arus AC itu adalah arus bolak-balik, sedangkan arus DC arus searah. Oke, kita lanjut. Di sini ada pulser. Gejala pulser, problem mirip dengan CDI. Bila belum parah, mesin masih menyala tetapi berebet atau endutan gitu. Munculnya bisa di putaran bawah, juga di RPM atas. RPM Pak, RPM itu apa Pak? RPM itu rotasi putaran mesin. Nah, jadi sering kamu tuh dengar RPM tinggi atau gas tinggi. Nah, itu RPM artinya rotasi putaran mesin. Ya. Nah, ini yang kedua. Bila kumparan dalam pulser putus, maka tidak keluar tegangan sama sekali, sehingga listrik yang seharusnya dikirim ke SCR dalam CDI terputus. Setrum dalam kapasitor tidak tersalur ke koil, sehingga mesin mogok. Oke, kita lanjut yang kelima, pembahasan tentang busi. Busi yang mendekati kematian, ciri saat di starter muncul letupan di moncong knalpot. Dia meledak, gitu kan. Nah, mesin juga sulit dihidupkan. Akan tetapi, bila di isolator dalam busi putus, maka mesin mati total. Nah, di situ meskipun koil memproduksi tegangan tinggi, akan terhambat alhasil elektroda busi tak ada letikan bunga api. Kalau saya rasa, masalah tentang busi ini kamu cukup paham. Jadi nggak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Di sini ada slide soal ya. Yang pertama, soalnya jelaskan fungsi sistem pengapian pada sepeda motor. Silakan kamu searching ya. Yang kedua, tuliskan salah satu kode yang tertera pada busi merek tertentu dan jelaskan artinya. Jadi di busi itu ada kode yang selama ini kamu abaikan. Silakan kamu cari ya. Apa yang dimaksud dengan kode yang tertera pada busi merek tertentu. Tuliskan. Nah, yang kedua, yang ketiga, sebutkan beberapa perbedaan antara sistem pengapian AC dan DC. Seperti yang saya bilang tadi, teman kalau kamu kurang jelas, silakan kamu searching. Apa itu AC dan DC? Beberapa perbedaannya. Oke, demikian itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga selalu senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.